Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai penilaian dan evaluasi UBD, di mana kelompok kami, yaitu kelompok 4, membahas tentang kemampuan perspektif. Nah, di sini ada tim kami, ada Agnia Fadla Anzala, ada Ismi Fadila Tunisa, ada saya sendiri, Mas Munisa, ada Juniatul Zulfah, dan ada Yuni Susilawati. Nah, untuk pematerian pertama akan disampaikan oleh teman saya, di mana perspektif ini terbagi menjadi 5. Ada kredibel. Kepadanya saya silahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kredibel. Kredibel dalam KBBI yaitu dapat dipercaya. Nah, kredibel dapat berupa suatu informasi yang sesuai dengan fakta atau terbukti kebenarannya sehingga informasi tersebut dapat dipercaya. Maka dari itu, informasi yang kredibel berarti terdapat bukti konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Boleh slide selanjutnya. Nah, untuk contoh dari kredibel ini, untuk indikatornya yaitu peserta didik mampu menguraikan amanat berdasarkan bacaan dalam teks. Nah, ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kriterianya, kriteria kredibel sendiri dengan skor terbagi menjadi skor 1, skor 2, dan skor 3. Adapun untuk skor 1 yaitu mampu menguraikan amanat dari sudut pandang sendiri, tetapi tidak sesuai dengan bacaan dalam teks. Yang untuk skor 2 yaitu kurang mampu menguraikan amanat dari sudut pandang sendiri, tetapi masih sesuai dengan bacaan dalam teks. Nah, untuk skor yang ketiga yaitu mampu menguraikan amanat dari sudut pandang sendiri sesuai dengan bacaan dalam teks. Nah, kenapa sesuai dengan bacaan dalam teks? Karena kredibel dapat dipercaya sehingga hasilnya harus sesuai dengan bacaan dalam teks tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan atas informasi yang diuraikannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Almiang. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Yuli Silawati membahas kemampuan perspektif mengungkapkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemampuan perspektif mengungkapkan. Mengungkapkan itu artinya dapat menyatakan gagasan ataupun pendapat. Mengungkap juga merupakan menerangkan dengan jelas berdasarkan sudut pandang peserta didik. Adapun indikator penilaian mengungkapkan, yaitu yang pertama peserta didik mampu mengungkapkan pemahaman yang dimilikinya. Yang kedua, peserta didik mampu mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengungkapkan pendapat berdasarkan sudut pandangnya. Mengungkapkan ini persoalan yang dihadapi, peserta didik dapat mengaitkan dan menyebutkan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, ataupun pengalaman yang pernah mereka alami. Nah, adapun cara guru untuk membangun kemampuan mengungkapkan pada diri peserta didik, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide dan gagasan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanggapi ungkapan yang disampaikan oleh temannya. Nah, untuk selanjutnya adapun contoh rubrik penilaian mengungkapkan. Yang pertama yaitu ada kriteria. Kriterianya yaitu mengungkapkan ya sesuai dengan penilaiannya. Kemudian adapun indikatornya, peserta didik mampu mengungkapkan pendapat berdasarkan sudut pandangnya. Adapun hasil yang diinginkan yaitu peserta didik mampu mengungkapkan pendapatnya terkait pengertian rotasi bumi, penyebab terjadinya, dan akibatnya melalui kegiatan diskusi. Nah, dalam rubrik penilaian mengungkapkan ini terdapat 3 skor penilaian. Yang pertama, skor 3, di mana peserta didik mampu mengungkapkan pendapatnya terkait pengertian rotasi bumi, penyebab terjadinya, dan akibatnya melalui kegiatan diskusi dengan sangat percaya diri tanpa ditunjuk oleh guru. Kemudian ada pun skor 2, yaitu
Peserta didik mampu mengungkapkan pendapatnya terkait pengertian rotasi bumi, penyebab terjadinya, dan akibatnya melalui kegiatan diskusi dengan sangat percaya diri dengan ditunjuk oleh guru. Nah, kemudian ada pun skor 1 yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengungkapkan pendapatnya terkait pengertian rotasi bumi, penyebab terjadinya, dan akibatnya melalui kegiatan diskusi dengan kurang percaya diri. Nah, itu dia contoh rubrik penilaian mengungkapkan pada materi rotasi bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yulis Silawati yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai kemampuan perspektif wawasan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa wawasan ini berarti pandangan, tinjauan, dan konsepsi cara pandang terhadap suatu ilmu. Wawasan bukan hanya mengetahui pengetahuan, informasi yang luas, tetapi menjabarkan sudut pandang yang dimiliki. Nah, indikator wawasan ini dalam kegiatan penilaian, kegiatan pembelajaran di dalam konsep UPD ini, misalnya peserta didik belajar mengenai ilmu pengetahuan alam dan sosial tentang fotosintesis. Contohnya, siswa diajak melakukan percobaan fungsi batang. Yang pertama, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dan informasi sesuai apa yang dilakukan atau berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Yang kedua, peserta didik dapat menjabarkan atau menyampaikan dari sudut pandang yang telah mereka pelajari dari percobaan tersebut. Dengan melakukan percobaan, siswa mempunyai wawasan serta sudut pandang dalam memahami materi. Nah, di sini yang menjadi indikator penilaian ini yaitu 2 kriteria tadi, indikator tadi yang mana harus dinilai oleh guru. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kemampuan perspektif masuk akal. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari masuk akal atau logis adalah dapat diterima oleh akal berpikir yang runtut, tidak aneh, dan tidak mustahil. Peserta didik mampu menjelaskan idenya secara logis dan masuk akal, serta membuat pembaca percaya dan yakin akan hal yang disampaikan. Indikator masuk akal, yang pertama ada peserta didik mampu menjelaskan kembali mata pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru secara masuk akal dan mudah dipahami. Yang kedua, ada peserta didik mampu menjawab pertanyaan guru secara masuk akal berdasarkan yang mereka pahami. Terus selanjutnya ada rubrik masuk akal. Yang pertama ada skor 1, yaitu peserta didik tidak dapat menjelaskan gambaran besar dari suatu hal rencana logis. Yang kedua ada skor 2, peserta didik dapat menjelaskan gambaran besar dari suatu hal namun tidak logis. Yang ketiga ada skor 3, peserta didik dapat menjelaskan gambaran besar dari suatu hal secara logis. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Zuniatu Zulfa yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Izmi Fadilatun Nisa. Kepadanya saya persilahkan. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi kemampuan perspektif tidak biasa. Di sini dibahas mengenai kemampuan perspektif biasanya dibuat berdasarkan pandangan umum atau pemikiran umum yang dilihat oleh manusia. Akan tetapi ada kalanya pandangan tersebut menjadi tidak biasa bagi orang-orang tertentu yang memiliki imajinasi yang tinggi dan luas ketika dihadapkan dengan suatu hal. Seperti contohnya, dalam memandang karya seni dengan imajinasi secara pribadi dan mandiri. Sudut pandang ini yang dikatakan tidak biasa yang dimiliki oleh beberapa anak seusia sekolah dasar. Berikut merupakan contoh indikator tidak biasa dalam bidang seni. Indikator tidak biasa yang pertama, contohnya itu peserta didik mampu memainkan alat musik yang tidak biasa dimainkan oleh anak seusianya. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan karya seni berupa gambar yang diciptakan berdasarkan imajinasinya. Karena
Biasanya anak SD itu kalau menggambar seringkali ada arahannya dari guru, tetapi pada perspektif tidak biasa anak ini bisa mengimajinasikan karya seninya sesuai dengan pemikiran atau imajinasi dia sendiri. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai rubrik penilaian tidak biasa sesuai dengan contoh indikator di atas. Di sini teman-teman bisa dilihat bahwa ada kriteria, indikator, hasil yang diinginkan, dan skor yang ditetapkan. Di sini kriterianya, kriteria tidak biasa. Dengan indikator, peserta didik mampu menjelaskan gambar yang dibuat berdasarkan imajinasinya. Hasil yang diinginkan, peserta didik mampu menjelaskan gambar terkait yang telah disediakan guru sesuai dengan imajinasinya dan pemahamannya. Skor yang paling awal itu ada di angka 3, di mana peserta didik mampu menjelaskan gambar terkait yang telah disediakan oleh guru sesuai dengan imajinasinya dan pemahamannya. Dan skor yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan gambar terkait yang akan guru sesuai dengan imajinasinya dan pemahamannya secara runtut. Dan skor 1 terkait yang telah disediakan guru sesuai dengan imajinasinya dan pemahamannya secara runtut dan tidak jelas. Jadi, di sini skor yang sudah tertampil itu sesuai dengan indikator, namun di bawah juga di next slide itu ada rubrik penilaian tidak biasa. Ini secara menyeluruhnya atau secara singkatnya, di sini ada aspek tidak biasa dengan skor 3, 2, 1, dan 0 yang dimana keterangan secara spesifiknya atau secara umumnya itu anak mendapatkan skor 3 ketika memiliki sudut pandang secara mandiri dan berbeda dengan yang lainnya dan memiliki skor 2 ketika sedikit memiliki sudut pandang secara mandiri dan berbeda dengan yang lain. Skor 1 kurang memiliki sudut pandang secara mandiri dan berbeda dengan yang lain. Eh, Skor 0 itu tidak memiliki sudut pandang secara mandiri dan berbeda dengan yang lain. Maka dari itu, dalam penilaian tidak biasa ini bisa dikatakan bahwa peserta didik itu memiliki pandangan atau perspektif yang tidak sama dengan anak-anak seusianya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada eh, salah penyampaian kata, karena kami sama-sama belajar di sini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Ismi yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah, dari pemaparan materi kelompok kami sudah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.